bisa memberikan rehat kepada sebagian pemain mengingat mereka baru saja berpartisipasi di Piala Indonesia. Tapi di awal ini kita lihat intensitas tekanan justru langsung dilakukan oleh Persija. Ismet Sofyan dengan sebuah crossing tadi. Untuk sementara ini masih bisa. Sudah mulai menurun. Dia juga mengakui ada fase jenuh memang yang dialaminya pada musim ini. Walaupun tentunya saat ini masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di kubu Persija Jakarta dengan torehan 9. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Robertinho Puliara. Diiringi dengan sebuah protes. Dan tendangan bebas kini bagi Persija Jakarta. Rebutan. Ya, saya kira situasi yang 50. Saya yakin sudah menunggu tentunya bersama Bambang Pamungkas. Siapakah kiranya yang akan menjadi eksekutor bola mati ini? Di antara kedua pemain, tampaknya Ismet Sofyan bersiap dan langsung menuju ke gawang dan menghantam Mister. Tandukan dari Serge Emaliu dan gol! Akhirnya Persija berhasil menjebol gawang dari Persiba Balikpapan di menit-menit awal ini. 1-0 Persija Jakarta. Iya, sebuah berkah saya kira bagi Emaliu Serge. Bagaimana kerja keras, tendangan melengkung yang dilepaskan oleh Ismet Sofyan menjadi sebuah rebound yang justru memanjakan bagi Emaliu Serge untuk bisa menaklukkan penjaga gawang Imade Wirawan. Situasi yang memang sudah ditunggu oleh para pemain Persija dari bola-bola mati. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang melengkung, mencar yang jauh dan Imade tidak dapat menjangkaunya. Di sanalah langsung disambut oleh Emaliu Serge melampaui dari Mio Dadic atau juga pemain yang lain. Ya, sebuah rebound mentality yang cukup baik dari para pemain-pemain Persija yang melihat sebuah peluang dari bola rebound tadi dan cukup disayangkan. Mio Dadic kembali pada Robertinho Puliara. Edi Gunawan dan kemampuan natural kaki kiri. Pressing yang cukup ketat dari pemain-pemain Persija, hampir satu lapangan penuh diperagakan. Sejauh ini menyulitkan pemain Persiba Balikpapan, kembali dikuasai oleh pemain-pemain Persija melalui Aliudin. Bambang Pamungkas, 1-2 yang sangat cerdas dan sangat baik. Aliudin dan gol! Sebuah skema gol yang begitu cantik yang diperagakan oleh Bambang Pamungkas dan Aliudin. Dan kini 2-0. Berhasil menguasai permainan dari menit-menit awal. Persija membombardir pertahanan dari Persiba Balikpapan. Sebuah kombinasi 1-2 yang dilakukan Aliudin dapat mengecoh pertahanan, kemudian dengan gampang meluruskan bola ke gawang Imade Wirawan dengan tempo yang cukup singkat. Dengan gol pertama hanya berselang 2 menit. Ya, kita lihat bagaimana eksekusi yang sangat dingin dan justru melesak di antara sela-sela kaki Imade Wirawan. Ini sebuah finishing yang sangat klinikal sekali bagi Aliudin. Dan tentu saja jasa yang sangat besar dari seorang Bambang Pamungkas mengirimkan sebuah assist tentu saja. Sehingga Aliudin bisa berhadapan langsung dengan Imade yang sulit untuk mendapatkan kesempatan menutup ruang gerak. Sebuah peragaan yang begitu menarik dari kedua pemain dan apabila yang terbaik atau terburuk mereka, tentunya posisi ke-11 dalam sejarah Jarum Indonesia Super League merupakan yang terburuk dan sebuah umpan yang sangat baik dan sebuah penyelesaian yang tidak berjalan amat disayangkan dari seorang Sultan Sama tadi. Dia dahului oleh sebuah umpan yang bisa dikatakan hampir sempurna. Iya, sangat disayangkan sekali. Memang ini sudah soloran dan sudah sendirian sebetulnya. Andai saja Sultan Sama lebih cepat untuk performa Mustafik yang semakin baik. Kali ini juga dinyatakan oleh kubu atau pelatih dari kubu Persija bahwasanya pemain ini sangat berarti dan penting sekali untuk lini tengahnya. Serge Emaliu akan membantu lini belakang dan kita saksikan terjatuh Hendro Siswanto dan tidak kita dengarkan peluit wasit, tentunya bukan merupakan sebuah pelanggaran dalam pengamatan dari wasit Armando Pribadi. Ya, kita masih nantikan apa yang terjadi sebetulnya. Karena yang jelas tadi ini harus bersusah payah tentunya bagi pemain-pemain Persiba Balikpapan untuk setidaknya bisa memberikan harapan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Aliudin kembali dengan perannya di lini depan dan sebuah salah antisipasi dari Anam Syarul tadi menghasilkan tahanannya. Siap Ismet Sofyan, Mio Dadic harus
membentengi lini pertahanannya dan kembali perannya terlihat. Ini Robertinho Puliara menyalurkan bola kepada Julio Lopez, sebuah back heel yang sebetulnya sangat menarik tetapi didahului oleh intersepsi dari Mustafic tadi. Dan Edi Gunawan bahu membahu Julio Lopez dengan torehan 72 gol sepanjang berkarir di Indonesia. Iya. Tentunya tidak menghitung jumlah gol yang ia ciptakan bagi PSIS Semarang saat masih berkutat di divisi 1. Umpan terobosan sangat baik ini Julio Lopez di dalam kotak penalti. Masih Julio Lopez berusaha berkelit mencari rekan dan memberikan kepada Muhammad Sobran. Crossing dari Sobran dihalau tadi. Kembali pada penguasaan Julio Lopez dengan teknik yang cukup tinggi, berusaha untuk mengecoh walaupun tidak berjalan tadi. Iya, dengan postur tubuh sedikit gempal, Julio Lopez masih terlihat energik dan dengan skill individu yang mumpuni sehingga Gunawan juga merupakan sebagai salah satu penampil terbaik bagi tim Persiba Balikpapan musim ini dengan kaki kiri natural sebagai back kiri tentunya. Mari kita saksikan sana umpan namun bisa dikuasai tadi. Kembali masih Persiba melalui Muhammad Sobran. Masih Muhammad Sobran melebar dan usaha dari Julio Lopez untuk meneruskan bola kepada Sultan Sama tadi berakhir pada sebuah pelanggaran yang dilakukannya terhadap Farudin Mustafic. Dorongan dengan bahunya kepada usaha dari ketika Persija bermain dengan posisi 4 di center back dengan memainkan Ismet Sofyan di sektor sayap di kanan, dan Ismet adalah pemain yang selalu melakukan aksi dribbling di sektor sayap kanan dan jarang sekali melakukan cover terhadap barisan pertahanan. Ini sebenarnya sebuah hal yang salah. Kembali Serge Maliu kali ini berhasil berkelip dari hadangan Muhammad Sobran. Umpan Ali Yudin menciptakan ruang gerak, sebuah tembakan kaki kiri dan dapat ditepis oleh Made Wirawan. Ya, diawali oleh segerakan individu dari Emmanuel Search sebelum dia masuk untuk melakukan penetrasi dan mengirimkan sebuah umpan di mana Ali juga sebelumnya membuka ruang dan dengan upayanya sendiri ia melepaskan sebuah tekanan untuk melakukan shooting dan masih bagus. Pemain yang memperkuat tim nasional U23 pada SEA Games terakhir, Sultan Sama. Memang sebetulnya sejauh ini penampilannya cukup terbatas. Torehan 2 gol dari 15 partai. Crossing Ismet Sofyan, sudah ada Ali Yudin yang menunggu, dikembalikan bola menjadi sebuah crossing dan dibuang tadi. Kembali dalam penguasaan pemain-pemain Persija, Bambang Pamungkas. Serge Maliu masih mencari ruang. Serge cukup berambisi untuk bisa melewati begitu banyak pemain tadi yang menghadang Puliara. Umpan langsung ke depan, kita saksikan cukup akurat dan harus bisa diperoleh oleh Ferry Aryawan. Diganti posisi di sebelah kanan kini. Kerjasama masih Ferry Aryawan dan crossing yang ia lepaskan dimaksudkan pada Julio Lopez namun lebih mengarah ke penjaga gawang Muhammad Yasir Tore. Aba-aba dari rekan-rekannya untuk mengubah sisi permainan. Leo Saputra, Agus Indra, kombinasi kembali dengan Leo Saputra. Ramdhani, Mustafic, pendek pada Ali Yudin dengan ruang gerak dan tembakan langsung yang cukup mengarah dan membahayakan Made Wirawan tadi. Ya, sebuah inisiatif yang patut diacungi jempol dari seorang Ali Yudin. Bagaimana ia melihat terjadi kebuntuan karena seringkali bola kembali ke belakang dan kali ini ketika ia mendapatkan kesempatan, crossing dibuang saja tadi oleh Sultan Sama dan kembali sebuah rebound tidak berhasil diselesaikan kali ini oleh Ramdhani Lestaluhu. Robertinho Puliara, dari Aryawan, Sultan Sama dan tampaknya sebuah gerakan tangan dari Abanda tadi menerpa muka dari Sultan Sama. Masih kita tunggu apakah cukup keras untuk bisa menimbulkan sebuah pelanggaran. Kita saksikan sebuah halauan dengan tangannya kepada dada dari Sultan Sama tadi. Ya, saya kira ini sebuah kesengajaan yang mestinya mendapatkan ganjaran kartu kuning. Kurang berani juga kurang tegas dalam memberikan hukuman. Tapi apapun sebuah keuntungan bagi Persiba karena dalam jarak tembak, dalam posisi yang saya kira cukup baik untuk tendangan bebas.
sudah bersiap kini. Tembakan langsung dari Ferry Aryawan yang harus ditepis dengan sebuah usaha yang cukup keras dari Muhammad Yasir. Menghasilkan sepak pojok kini bagi Persiba Balikpapan. Kita saksikan kembali Ferry Aryawan dengan musim terbaiknya. Pemain muda yang sudah mencetak mengemas 7 gol yang merupakan torehan terbanyak sepanjang karir profesionalnya. Crossing dari Muhammad Sobran. Ada kembali penguasaan bola dari Robertinho Puliara dengan tembakan kaki kiri dan hanya beberapa sentimeter saja melebar dari gawang Muhammad Yasir. Ya, sebuah percobaan kembali diperlihatkan oleh Robertinho Puliara. Kita lihat baik sekali ya, mencoba melewati Ismet, melepaskan tendangan ke sudut jauh, namun memang arahnya. Bambang Pamungkas bersiap kembali menjadi seorang supplier bola. Cukup baik Ferry Aryawan. Robertinho hampir saja dan akhirnya kehilangan bola. Bambang Pamungkas umpan yang begitu sempurna kepada Search dan gol! Tidak mencetak gol dan kembali Bambang Pamungkas berperan besar terhadap terciptanya gol dari Search Emaliu yang merupakan gol ketiga bagi Persija Jakarta sore hari ini. Ya, sebuah umpan yang cukup baik dilakukan oleh Bambang Pamungkas melihat celah yang ada di lini pertahanan antara Miodadix dan pemain belakang lainnya, memberikan umpan terobosan yang cukup baik dan Emilio Chef berhasil dengan tenang dan sabar mengarahkan bola ke gawang sebelah kanan bawah daripada penjaga gawang Imade Wirawan. Kira-kira bagaimana sebuah kelebihan individu saat dia berhadapan langsung dengan penjaga gawang. Kita sendiri tidak bisa menduga kemana arah kaki dari Emil Asfir, ternyata ke tiang yang sungguh sulit untuk diduga. Dan antisipasi dari penjaga gawang Imade Wirawan juga tidak bisa maksimal. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana peran Ketiga Search Emaliu dari 7 partai yang telah ia lakukan bersama Persija sejak bergabung di putaran kedua. Sebuah gol yang cantik yang tentunya tidak bisa untuk melepaskan keterlibatan dari Bambang Pamungkas dengan sebuah assist yang begitu cantik, begitu sempurna. Wow. Sebuah usaha dari Agus Indra tadi untuk melepaskan tembakan langsung walaupun begitu jauh dari sasaran. 0-3 menuju halftime ataupun turun minum. 2 gol yang tercipta dalam 8 menit pertama sebelum akhirnya umpan yang kembali sempurna diperlihatkan oleh Bambang Pamungkas kepada Search Emaliu menghasilkan gol kembali pada menit ke-40. Robertinho Puliara, masih Robertinho Puliara, umpan yang sangat baik sebetulnya kepada Sultan Sama yang tampaknya kurang bisa membaca kemauan dari Robertinho tadi dalam memberikan umpan. Ya, sangat disayangkan memang bagaimana sebuah upaya dari Robertinho untuk coba mendobrak. Wasit tadi bukan merupakan pelanggaran terhadap Agus Indra. Kembali sebuah suplai bola yang begitu baik dari Robertinho Puliara. Kini pergerakan dari Julio Lopez. Masih bisa melakukan recovery dari Julio Lopez. Muhammad Sobran berusaha untuk bermain 1-2 tadi dengan Ferry ataupun Hendro Siswanto. Kembali Julio Lopez. Muhammad Sobran. Crossing ia lepaskan. Tore jadi orang pertama yang menghalau. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bambang Pamungkas terhadap Muhammadan. Pemandangan yang jarang sekali kita saksikan, Bambang Pamungkas melakukan sebuah pelanggaran. Ya. Dan kali ini dilakukannya di daerah pertahanan. Memang sepertinya barangkali Arya, dia sudah mulai merasa bahwa ini musim yang berat baginya untuk bisa menjadi goal getter, sehingga ia mengalihkan peran dengan sendirinya, dengan kesadarannya, atau juga atas dasar instruksi dari seorang Bendol untuk memainkan peran sebagai pengumpan. Tembakan langsung dilepaskan oleh Ferry Aryawan. Dan akhirnya wasit Armando Pribadi meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Dan saat ini sebuah jumlah gol yang cukup mengejutkan dibesakan oleh Persija Jakarta untuk keunggulan 3-0.